Bab 1013. Pengejaran. Louis Lu mendongak. Dia melihat Hailey Ye di depannya. Seketika dia terdiam. Beberapa waktu yang lalu, hatinya telah terbang ke kerajaan Falling Snow. Entah berapa kali dia berangan-angan akan bertemu Hailey Ye di dunia spiritual. Dia memandang Hailey Ye dan tersedak. "Hailey," panggilnya pelan. Namun yang menanggapinya adalah seberkas energi pedang yang dingin. "Louis, hati-hati. Ada yang janggal dengan kakak pertama." Feli Luo mengingatkan. Louis Lu mengayunkan pedang dewa apinya. Setelah menghilangkan energi pedang, dia segera mundur dan menurunkan Feli Luo. Lalu berdiri di depannya. Sorot mata Hailey Ye dingin dan tersenyum sinis. "Aku tidak menyangka basis kultivasimu meningkat lagi." "Kamu, Dewi Hailey?" tanya Louis Lu. Dewi Hailey bukanlah apa-apa." "Kina Hailey Ye, maksudmu? Roh dewi dari kehidupanku sebelumnya, kan? Kesadarannya sudah lama mati." Jiwa Dewa Louis Lu terbuka. Tapi dia benar-benar merasakan kalau kesadaran Dewi Hailey sudah lama menghilang. "Hailey, apa yang terjadi denganmu?" teriaknya pada Hailey Ye. Orang di depannya ini pasti bukan Hailey. Suara kak naga terdengar dari Laut Jiwa. "Saudara Louis, cepat lari. Ada yang salah dengan kakak pertamamu ini. Orang ini memang kakak pertamamu. Tapi sepertinya ada yang janggal. Kamu bukan lawannya dengan basis kultivasimu yang sekarang." Entah cara apa yang dia gunakan untuk menghilangkan kesadaran Dewi Hailey. "Sebaiknya pergi sekarang juga. Selain itu, kakak pertamamu ini sedang menekan basis kultivasinya sendiri. Coba kamu rasakan dengan jiwa dewa. Basis kultivasinya sudah mencapai alam dewa surgawi. Sebelum pedang api suci kembali pulih, kamu hanya akan mati jika menghadapinya. Jangan jadi kacau. Buka kesadaran gaibmu dan selidiki. Masih ada 3 aura yang lebih kuat di Qingzu." Louis Lu menggeleng cepat. "Omong kosong. Hailey tidak akan membunuhku," teriaknya. Feli Luo juga panik melihat situasi ini. Dia dan Hailey Ye telah bersama sekian tahun. Tentu tahu kakak pertamanya tidak akan melakukan ini. Tapi Hailey Ye yang sekarang benar-benar orang yang berbeda. Dia tahu bahwa Hailey Ye barusan sungguh ingin membunuhnya. "Louis, ada yang tidak beres dengan kakak pertama sekarang. Dia sungguh akan membunuh kita." Setelah mendengar perkataan Feli Luo, Louis Lu baru tenang kembali. Karena niat membunuh yang kejam seperti itu tidak bisa menipu orang. Louis Lu menggertakkan gigi. Kemudian merangkul Feli Luo. Sebuah bayangan berkelebat. Louis Lu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Menurut kak naga, Louis Lu sekarang bukanlah tandingan Hailey Ye. Hanya karena kak naga tahu kalau Louis Lu pasti tidak akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak mungkin menang melawan Hailey Ye. Bintang Tao keempat dinyalakan. Meski tidak bisa menang, namun dapat meloloskan diri untuk melindungi diri. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melarikan diri dari Mansion Qingzu. "Hailey, tunggu aku. Aku tahu kamu tidak berniat berbuat seperti itu. Setelah mengurus Feli, aku pasti akan pergi mencarimu." Halaman belakang Mansion Qingzu. Tubuh Hailey Ye mulai bergetar hebat. Dia menderita sampai menjambak rambutnya sendiri dan bergumam. "Kenapa? Kenapa aku seperti ini? Louis, aku memang datang untuk melihat kalian setelah mengetahui kabar kamu dan adik ketujuh. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Aku tidak tahu kenapa aku bicara seperti itu. Cepat pergilah. Aku tidak ingin menyakitimu." Entah sejak kapan dari samping Hailey Ye muncul orang asing berpakaian putih. "Nona Hailey, ada apa denganmu?"
Hailey Ye mengangkat kepalanya. Emosinya tenang kembali setelah melihat wajah tenang itu. Orang yang datang tak lain adalah Kaisar Kerajaan Falling Snow, An Mo Xuan. Dan di belakang An Mo Xuan ada dua pengikut. Seorang pria dan seorang wanita. Kelihatannya sederhana. Namun aura yang terpancar dari dua orang ini sangat menakutkan. Yang pria berpakaian merah, dengan pedang besar sepanjang 2 meter mencolok di belakang punggungnya. Sangat berlawanan jika dibandingkan dengan An Mo Xuan dan lainnya yang berpakaian putih. Kaisar, entah kenapa, setelah melenyapkan kesadaran Dewi Hailey, kesadaranku agak lepas kendali. Aku ingin membunuh begitu melihat mereka. Meskipun aku telah menekan basis kultivasiku, tapi aku tetap tidak dapat mengendalikan tubuhku. An Mo Xuan memandang Hailey Ye dengan penuh kasih sayang. Nona Hailey, aku tahu perasaanmu sangat dalam terhadap saudari-saudarimu. Tapi kamu baru saja membunuh kesadaran Dewi Hailey. Jadi tak terhindarkan pasti ada pengaruhnya. Dengarkan aku. Kembalilah ke kerajaan Falling Snow dan berkultivasilah untuk beberapa hari. Kalian akan bertemu lagi ketika waktunya tiba. Tapi jika seperti ini, apakah Louis akan menyalahkan aku? Hailey Ye menunduk. Hatinya sedih bukan main. An Mo Xuan memapah Hailey Ye. Sinar biru seketika melintas di matanya. 4 mata saling berhadapan. Sorot mata Hailey Ye berubah jadi redup saat itu juga. Jangan khawatir. Louis tidak akan menyalahkanmu. Bukankah masih ada saudari-saudarimu di sisinya? Senyum An Mo Xuan. Betul. Ada adik ketujuh di sisinya. Hailey Ye terlihat lemas dan berkata pelan. Kaisar benar. Kalau begitu aku kembali dulu ke kerajaan Falling Snow. An Mo Xuan tersenyum lagi. Matanya penuh cinta dan berkata pada Hailey Ye. Tenang saja. Aku akan meminta Kiroh mengantarmu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Setelah beres, aku akan kembali ke istana dan menemanimu. Ya, sahut Hailey Ye pelan. Setelah itu, Hailey Ye meninggalkan mansion Qingzu bersama wanita di belakang An Mo Xuan. Setelah kepergian Hailey Ye, raut wajah An Mo Xuan langsung berubah. Tak disangka, cinta Hailey pada bocah itu begitu dalam. Geramnya. Tapi sayang sekali untuk kalian berdua. Hailey adalah milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Marki. Iya. Yang mulia. Jawab pria di belakang An Mo Xuan. Tidak peduli apapun caranya. Aku ingin melihat kepala Louis dalam 5 hari lagi. Jangan biarkan bocah itu merusak rencanaku. Hamba siap jalankan perintah. Oh ya. Apakah ada kabar dengan ras iblis? Tidak. Hanya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu ras iblis telah mengirim beberapa keturunannya untuk menyusup ke dunia spiritual. Jawab pria berpakaian merah. An Mo Xuan berpikir sejenak. Kemudian dia mengibaskan tangan dan tersenyum ganjil pada Marki Li. Baik, Marki. Berhati-hatilah. Jangan pandang remeh Louis. Dia punya banyak cara dan trik. Pria berpakaian merah berubah menjadi seberkas sinar dan mengejar ke arah larinya Louis Lu. An Mo Xuan mengepalkan tangannya dan bergumam. Hailey, tunggulah aku. Tunggu aku mendapatkan harta karun kerajaan api suci. Maka kamu akan jadi milikku. Sampai saat itu, kamu tidak akan mengingat pria itu lagi. Jadi kamu tidak akan menderita. Bersambung. Bab 1014. Sentuh wanitaku. Kuhancurkan kerajaanmu. Setelah meninggalkan mansion Qingzu, Louis Lu pelan-pelan jadi tenang. Kak naga yang berada di dalam laut jiwa tidak henti-hentinya mengingatkan Louis Lu.
Saudara Louis, menurut pengamatanku, kakak pertamamu itu sepertinya dikendalikan dengan suatu ilmu rahasia. Dahulu kala, aku pernah mendengar ada sejenis ilmu rahasia yang bisa mengendalikan pikiran orang. Waktu itu aku tidak begitu memperhatikan, tapi mungkin itu benar sekarang. Louis Lu juga sependapat setelah mendengar apa yang dikatakan Kak Naga. Dia sangat memahami Hailey. Selain dirinya, tidak ada seorang pun yang dapat merasakan kelembutan Hailey. Kak Naga, apakah ada cara untuk menghancurkan ilmu rahasia itu? Kak Naga menghela napas. Biasanya ilmu semacam ini dapat dipecahkan selama operatornya terbunuh. Tapi sesuai dengan basis kultivasi kakak pertamamu, orang yang bisa mengendalikannya pastilah alam kultivasinya yang lebih tinggi. Kamu yang sekarang sama sekali bukan lawannya. Jadi bagaimana, Saudara Louis? Meskipun ilmu rahasia ini aneh, tapi kalau benar-benar ingin mengendalikan seseorang, itu bukan masalah sehari dua hari. Dilihat dari perilaku kakak pertamamu, sepertinya masih belum terkendali sepenuhnya. Karena kakak pertamamu berada di kerajaan Falling Snow, maka jawabannya sudah sangat jelas. Jika dihubungkan dengan masalah yang kita alami, Kaisar Falling Snow pasti tidaklah sederhana. Louis Lu memutar mata padanya. Kalau ini aku juga tahu, batinnya. Hanya saja untuk saat ini, sama sekali tak terpikirkan solusinya. Kemampuan dia sekarang belum tentu mampu menjadi lawan Hailey. Apalagi Kaisar Falling Snow, An Mo Xuan. Pada saat ini, kodok penelan berbicara. Saudara Louis, aku punya solusinya. Mata Louis Lu langsung berbinar mendengarnya. Apa solusimu? Kodok penelan tersenyum bangga. Saudara Louis, apa kamu lupa? Bagaimanapun, aku adalah kaisar. Kita pergi dulu ke kerajaan air langit. Setelah itu langsung saja kita serang kerajaan Falling Snow. Louis Lu tercengang. Dok, kamu serius? Kerajaan air langit kalian tidak seberapa. Di perjamuan api suci kali ini juga hanya kamu sendiri master tingkat dewa surgawi. Selain itu bukankah sekarang energi vital kalian rusak parah? Bukankah ini karena ditipu oleh si Jalang Cais itu? Umpat kodok penelan dalam hati. Mendengar kata-kata Louis Lu, kodok penelan dengan wajah tidak senang berkata, Saudara Louis, kekuatan tiga kerajaan besar kami hampir tidak berbeda. Kerajaan api suci memiliki 18 pulau api suci. Dan kami punya 12 pulau air langit. Di samping itu, aku masih punya 4 saudara. Semuanya adalah binatang roh tingkat dewa surgawi. Kerajaan api suci juga masih ada master dewa surgawi. Hanya saja mereka tidak ingin keluar untuk membantu karena ada Rosi di sana. Mereka tidak suka dengannya. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan membawa orang-orang kecil dan bekerja sama dengan Skyguard untuk menyerang ibu kota kerajaan api suci. Oh, masih ada 4 saudara. Binatang roh tingkat dewa surgawi. Mata Louis Lu bersinar. Wajahnya yang semula murung langsung tersenyum jahat. Dok, kalau begitu kita berangkat dulu ke kerajaan air langit. Sekarang aku sangat ingin berteman dengan saudara-saudaramu. Hanya saja aku khawatir. Apakah saudaramu bersedia berteman dan bersekutu darah denganku? Dengan penuh percaya diri, kodok penelan menjamin dan berkata, tenang saja, Saudara Louis. Saudaramu ini adalah kakak mereka. Jadi kamu adalah kakak tertua mereka. Aku pasti akan membuat mereka lebih tulus dariku. Saudara Louis, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apakah kamu punya muslihat? Tanya kodok penelan penasaran. Kak Naga, aku sedih kamu bilang begitu.
Bukankah sudah seharusnya saling setia dan membantu demi saudara? Jika saudara Louis punya kesulitan, aku pasti berusaha membantu. Apalagi apa? Krok, krok. Demi perdamaian. Louis Lu tak tahu mesti ketawa atau menangis. Dia melakukannya demi rasa persaudaraan. Tentu saja, kamu juga tidak buruk. Dan demi aku, kamu akan mengambil darah saudara-saudaramu. Otak kodok penelan ini biasanya terlihat kurang normal. Tapi pada saat kritis, otaknya benar-benar terbuka. Dok, apa kamu punya rencana terperinci? Melihat Louis Lu mulai meminta petunjuk padanya, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Ia melihat Kak Naga dan naga lain dengan wajah yang seolah-olah mengatakan, "Lihat, kalian tidak punya solusinya sekarang. Tapi aku punya." Kak Naga tidak peduli dengan kodok penelan. "Semoga saudara-saudaramu tidak memakimu nanti." Kodok penelan melanjutkan, "Rencanaku adalah, sekarang kita berangkat dulu ke kerajaan air langit. Kemudian aku akan mengumpulkan pasukan, memanggil keempat saudaraku, mengumpulkan kekuatan 12 pulau air langit, lalu pergi ke kerajaan api suci." Duang. Kak Naga melayangkan pukulan ke kepala kodok penelan sampai ia meraung kesakitan. "Masih pergi ke kerajaan suci? Ada apa? Apakah kamu masih merindukan kerajaan itu? Percaya tidak, kalau kakek nagamu ini akan membunuhmu." Marah Kak Naga yang bersiap dengan tinju selanjutnya. Kodok penelan dengan wajah sedih buru-buru berkata, "Jangan pukul dulu. Tunggu aku selesai bicara." Kak Naga menarik kembali cakarnya. Kodok penelan memandang Kak Naga dengan waspada. Lalu melanjutkan, "Maksudku, aku akan mengutus orang untuk menjaga putri ketujuh, agar putri ketujuh naik tahta. Setelah beres, kita bekerja sama dengan kerajaan api suci untuk melenyapkan kerajaan Falling Snow. Dengan begitu masalah selesai. Kemudian rajanya itu, bukankah kita yang akan menanganinya?" Beberapa naga dan Louis Lu mengangguk puas mendengar rencana kodok penelan. Tapi Kak Naga malah memukul kepalanya lagi. "Kenapa kamu pukul aku lagi?" tanya kodok penelan sedih. "Punya rencana sebagus ini, kenapa tidak bilang dari awal? Rencanamu memang bagus. Hanya saja, membuat Feli naik tahta pasti akan menimbulkan kecaman." Sela Louis Lu. "Apalagi, Feli adalah wanita. Jika itu menjadi bumerang, maka akan buruk." "Saudara Louis, apa yang kamu pikirkan?" keluh kodok penelan. "Putri ketujuh naik tahta dapat dibenarkan sepenuhnya. Maksudmu, sekarang pedang Dewa Api Kerajaan Api Suci ada di tanganmu. Dan putri ketujuh memiliki segel api suci. Selain putri ketujuh, siapa yang akan menduduki tahta raja? Selain itu, Rosie tidak disukai mereka karena dia memang bukan garis keturunan kerajaan api suci. Mereka tentu tidak senang jika kerajaan jatuh ke tangan marga lain." "Kodok benar," angguk Kak Naga. "Sekarang energi vital kerajaan api suci telah rusak dan tanpa pemimpin. Jika saja para tetua mereka tidak setuju, tekan saja secara paksa." "Hehe, masih Kak Naga yang mengerti aku," ujar kodok penelan terharu. Rencana kodok penelan memang cukup bagus. 3 kerajaan telah berdiri di atas satu sama lain selama bertahun-tahun. Dan apa yang akan dilakukannya ini mungkin akan merusak semuanya. Tapi memangnya kenapa? Berani sentuh wanitaku. Apa salahnya aku menghancurkan kerajaanmu? Bersambung.